Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Sehat semuanya? Bagaimana liburan akhir tahun kemarin? Semoga liburannya menyenangkan meskipun tidak boleh kemana-mana. Oke anak-anakku semua, masih ingat salam kita? Kita punya dua salam, yaitu salam bisa, salam hebat. SMK bisa. SMKN 2 Pamekasan hebat. Maksudnya bagaimanapun kondisinya, apapun tantangannya, kita pasti bisa. Karena kalian adalah orang-orang hebat. Oke, marilah kita bersama-sama membuka pertemuan kita yang pertama kali di tahun pelajaran baru ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, sekolah kita, guru-guru kita, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di tahun pelajaran baru ini. Insya Allah anak-anakku semua, kalian untuk tahun ini akan bertemu dengan saya di materi PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan pertama yaitu ucapan selamat. Kalian sudah naik ke kelas 11. Semoga dengan naiknya kalian ke kelas 11 ini, semangat kalian, belajar kalian juga semakin meningkat. Pada pertemuan pertama ini, saya tidak akan menambah materi, tetapi saya ingin mengenalkan materi agama dan gurunya khususnya untuk kelas 11. Ya, yang saya ambil tema, ambil judul Introduction Subject Religion and Its Teacher Class 11. Artinya perkenalan materi agama dan gurunya untuk kelas 11. Anak-anakku, tahun pelajaran ini, saya mendapatkan jadwal untuk 3 kelas. Insya Allah kelas ini di kelas 10-nya belum pernah saya ajari. Maka untuk pertama kita kenalan dulu ya. Karena kata pepatah tak kenal tak sayang. Nah, saya Zainullah. Mungkin kalian sudah kenal kemarin saat Pondok Ramadan, materi Pondok Ramadan. Usia saya 32 tahun. Insya Allah saya memegang materi PAI BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, insya Allah pada semester ini saya, Zainullah, sudah membuat rancangan belajar kita selama 1 semester ini, atau paling tidak saya bikin dulu 1 mid semester kita akan ngapain aja. Nah, ini kira-kira materi yang akan kita pelajari anak-anakku sedikit sekali. Pertama, di bulan Juli ini, minggu kedua, minggu depan insya Allah, kita akan belajar tentang ayat Al-Quran, tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ini ada di bab 6. Anak-anakku, di buku itu memang urutan babnya tidak berurutan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tetapi kita mengurutkan sesuai dengan KD yang akan kita pelajari. Nah, KD yang pertama itu tentang ayat Al-Quran. Maka itu ada di bab 6. Meskipun di bab 6 kita taruh ini ada di minggu pertama. Nah, ini kita akan menggunakan Google Suite, YouTube, kemudian blog dan WAG, insya Allah. Kemudian yang kedua, di minggu ketiga bulan Juli, insya Allah kita akan belajar tentang hadis, masih sama, taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Jadi kita akan belajar Al-Quran hadis tentang tema yang sama anak-anakku. Tujuannya apa? Jelas.
Kita harus taat pada aturan dan kita harus berkompetisi dalam kebaikan serta beretos kerja yang baik, khususnya dalam belajar. Jadi meskipun dalam nuansa PPKM ataupun pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus belajar anak-anakku. Kemudian di bulan Juli minggu keempat, insya Allah kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini lanjutan ya dari pelajaran PAI sebelumnya. Kita akan belajar iman kepada kitab-kitab Allah yang ada 4 itu. Masih ingat nggak? Ya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, Al-Quran. Nah, cuma nanti penekanannya adalah kita tidak pada menghafal anak-anakku, tetapi kepada memahami kenapa Allah memberikan 4 macam kitab ini dan apa perbedaannya dan kenapa membuat ada perbedaan banyak agama. Nah, apa yang membuat ini terjadi? Ini kan kita bahas anak-anakku. Medianya tetap sama, kita akan menggunakan Google Suite. Oh ya, apa sih Google Suite itu? Google Sheet itu anak-anakku adalah satu paket pembelajaran dari Google. Ada Google Classroom, ada Google Form, ada Google Meet yang akan kita manfaatkan. Nah, ini sangat mudah dan sangat ringan dan bisa kita manfaatkan untuk belajar. Sedangkan untuk YouTube, nanti Bapak akan membuat video YouTube seperti saat ini. Kalian tinggal mengklik dan menonton dari rumah masing-masing. Tapi nanti di akhir pembelajaran, kalian harus men-screenshot kalau kalian sudah menonton video ini dan mengisi Google Form sebagai tanda kehadiran, kalian sudah masuk di pelajaran Bapak, PAI BP. Nah, ini kegiatan kita selama bulan Juli, anak-anakku. Sampai sini semangat? Semangat? Oke. Bisa tepuk pramuka? Oke, coba kita sama-sama 1 kali tepuk pramuka. Semuanya harus gembira ya, nggak ada yang sedih. Meskipun suasananya kurang mengembirakan. Berikutnya, di bulan Agustus, insya Allah kita memiliki 4 pertemuan. Pertemuan pertama masih melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di minggu kedua Agustus, kita akan belajar tentang berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran atau syaja'ah. Jadi berani itu harus anak-anakku. Dan bagaimana berani dalam Islam nanti kita akan pelajari. Nah, di minggu ketiga bulan Agustus masih melanjutkan materi yang sama. Jadi Bapak satu bab itu menjadi 2 kali pertemuan. Ya, biar kalian lebih paham dan bisa memahami materi ini dengan baik. Baru di minggu keempat, nah kita akan belajar tentang fikih, yaitu tata cara pengurusan jenazah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal, kita tidak boleh lari, kita tidak boleh mengatakan tidak tahu. Maka kita akan belajar bagaimana cara mengurusinya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai nanti proses pengkuburannya. Nah, ini di bulan Agustus. Di bulan September, minggu pertama kita masih sama melanjutkan tata cara pengurusan jenazah. Lanjutan dari kemarin ya, kita bagi 2-2. Dan nanti ini insya Allah, apabila kita masih online, kita akan melihat videonya, tutorialnya. Tetapi kalau kita offline, insya Allah kita akan praktek bagaimana pengurusan jenazah, bagaimana cara mensolatkan jenazah, bagaimana cara mengkafani jenazah, sebagainya. Baru di September minggu kedua, kita akan review materi-materi yang sudah kita pelajari, 3 bab tadi. Karena di minggu ketiga bulan September, kita akan memasuki penilaian tengah semester, PTS. Nah, baru di minggu keempat, bagi yang belum sampai KKM, maka akan ada remedial. Tapi semoga tidak ada satupun di antara kalian yang nilainya di bawah KKM. Baru kemudian di minggu kelima September, kita akan overview materi akhir semester ganjil. Masih ada 3 bab lagi yang akan kita pelajari anak-anakku. Nah, ini mungkin gambaran tentang apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan anak-anakku. Saya berharap kalian bisa enjoy, bisa senang belajar materi ini dari rumah dan dari manapun kalian berada. Terima kasih anak-anakku. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa prokes, protokol kesehatan ya.
Kalau di rumah, di jalan, jangan lupa pakai masker, ya, pakai masker. Kemudian jauhi kerumunan, cuci tangan dan sebagainya. Oh ya, anak-anakku, apabila ada pertanyaan, silakan nanti kita bisa diskusi di WAG kita, di WhatsApp grup kita tentang materi yang saya sampaikan ini. Dan juga kalian bisa akses materi ini di blog saya, azensamwordpress.com. Nanti kan bisa download, dan jangan lupa ya, setelah ini kalian join ke WAG group yang akan saya kirim kepada wali kelas kalian. Terima kasih anak-anakku, sekali lagi selamat belajar. Insya Allah semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar di kelas dengan lebih menyenangkan dan lebih enjoy. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.